Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaki Sezian Senggara dan rekan saya bernama Nama saya Muhammad Afid Azikra. Nama saya Muhammad Fadel Al-Zifari. Nama saya Budi Saputra. Di sini kita berempat akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kita, yaitu berupa DSS. Di sini kami membahas governance domain DSS, yaitu Delivery Service and Support. Komponen DSS memiliki 6. Yang pertama Manage Operation, yang kedua Manage Service Request and Incident, yang ketiga Manage Problem, yang keempat Manage Continuity, yang kelima Manage Security Service, yang keenam Manage Business Process Controls. Domain DSS ini berperan penting dalam kegiatan operasional teknologi informasi sehari-hari. Tujuannya adalah memastikan semua layanan TI berjalan lancar, aman, dan siap mendukung kegiatan bisnis. Jadi bisa dibilang DSS adalah tulang punggung layanan TI agar tetap stabil, terutama dalam menangani insiden, masalah, serta memastikan keberlanjutan layanan. Oke, baik, di sini teman-teman saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen DSS yang saya sebutkan tadi. Saya Muhammad Afid Azikra akan membahas DSS 01, yaitu Manage Operation. Manage Operation adalah proses pengelolaan operasional TI yang rutin dan berulang, seperti pengelolaan instruktur, pengelolaan jaringan, pengelolaan keamanan, dan pengelolaan data. Selanjutnya adalah Manage Service Request dan Incident. Adalah bagian dari manajemen layanan TI yang fokus pada pengelolaan permintaan layanan dan insiden yang terjadi pada operasional TI. Tujuannya adalah untuk memastikan layanan TI lancar dan meminimalkan dampak gangguan pada bisnis. Service request adalah permintaan dari pengguna untuk layanan atau perubahan pada layanan yang sudah ada. Insiden adalah gangguan atau masalah yang tidak direncanakan yang mempengaruhi layanan TI. DSS 03. Manager Problem adalah proses dalam COVID DSS yang berfokus pada pengelolaan masalah IT secara sistematis untuk mencegah terulangnya insiden. Tujuannya mengidentifikasi akar penyebab dari insiden, menyelesaikan masalah secara permanen, dan mengurangi dampak serta frekuensi insiden di masa depan. Ruang lingkup dan aktivitas utama. 1. Identifikasi, klarifikasi masalah, mengelompokkan insiden berulang atau berdampak besar menjadi problem. 2. Analisis penyebab, menggunakan teknik seperti root cause analysis. 3. Pengelolaan known error, mendokumentasikan masalah yang sudah diketahui penyebab. 4. Penentuan dan implementasi solusi permanen, merencanakan perbaikan jangka panjang. 5. Penutupan dan dokumentasi, memastikan solusi efektif dan pengetahuan terdokumentasi. 6. Monitoring dan pelaporan, memantau tren masalah dan efektivitas perbaikan. Manfaat: 1. Mengurangi downtime dan gangguan layanan. 2. Meningkatkan stabilitas dan kualitas layanan IT. 3. Efisiensi biaya melalui pencegahan insiden berulang. DSS 04. Managed Continuity adalah proses dalam COVID yang memastikan kelangsungan layanan IT dan bisnis saat terjadi gangguan atau bencana. Tujuannya menjamin layanan IT tetap berjalan atau cepat dipulihkan sesuai target waktu dan tingkat layanan yang telah ditetapkan. Ruang lingkup dan aktivitas utama. 1. Kebijakan dan strategi kontinuitas, menetapkan kebijakan bisnis continuity management. 2. Analisis dampak bisnis, mengidentifikasi proses kritis, risiko, dan toleransi gangguan. 3. Rencana kontinuitas dan pemulihan, menyusun BCP dan DRP. 4. Kesiapan dan sumber daya, backup data, set cadangan, redundansi sistem, dan prosedur darurat. 6. Pengujian dan pelatihan, melakukan uji coba berskala dan pelatihan tim. 6. Pemeliharaan dan peningkatan, review dan update rencana secara berkala.
manfaat. 1. Meminimalkan downtime dan kerugian bisnis. 2. Meningkatkan kesiapan menghadapi bencana. 3. Menjaga kepercayaan pelanggan dan kepatuhan regulasi. Managed Security Service ini adalah layanan keamanan yang dikelola oleh pihak ketiga atau perusahaan penyedia keamanan profesional. Layanan ini sangat membantu organisasi dalam memantau, mengelola, dan melindungi sistem teknologi informasi dari ancaman cyber secara terus-menerus. Dengan menggunakan Managed Security Service, perusahaan tidak perlu membangun tim keamanan internal yang besar karena sudah ada penyedia layanan yang memantau keamanan selama 24 jam penuh. Selain itu, Managed Security Service juga mencakup berbagai layanan seperti pengelolaan firewall, deteksi, dan respons terhadap serangan, pemantauan log sistem, serta manajemen kerentanan dan pembaruan keamanan. Tujuan utamanya adalah menjaga agar jaringan dan data perusahaan tetap aman, mengurangi risk, serta memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan yang berlaku. Managed Business Process Control. Dia merupakan bagian dari DSS 07. Managed Business Process Control berarti mengelola dan mengawasi jalannya proses bisnis agar tetap sesuai dengan standar dan tujuan organisasi. Dalam konteks ini, kontrol proses bisnis berfungsi untuk memastikan setiap kegiatan operasional berjalan efisien, tidak menyimpang dari prosedur manapun, serta mampu menghasilkan output yang konsisten dan berkualitas. Pengelolaan kontrol proses bisnis biasanya melibatkan penyusunan SOP atau Standard Operation Procedure, pemantauan kinerja, evaluasi resiko, serta pelaporan hasil pelaksanaan proses. Tujuannya agar organisasi dapat mendeteksi masalah lebih cepat, memperbaiki proses yang kurang efektif, dan menjaga kepatuhan terhadap kebijakan internal maupun eksternal. Dengan sistem kontrol yang baik, perusahaan bisa bekerja lebih teratur, efisien, dan mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan bisnis. Baik, sekian, terima kasih. Jika ada kesalahan tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.